Nah, bagaimana menangani krisis ini? Menurut Bapak Arisuta dan Musa, ya, berdasarkan pengalaman Indonesia mengalami krisis moneter, ya, krisis moneter 1997 dan 98, Bapak Arisuta ini merupakan ketua dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional tahun 2001-2002. Nah, menurut beliau ada 6 prinsip dasar penanganan krisis moneter di Indonesia, dan juga ada 6 kunci sebagai indikator keberhasilan apakah krisis itu sudah bisa ditangani atau belum. 6 prinsip dasar itu adalah yang pertama, adanya kebijakan pemerintah untuk menangani krisis itu secara menyeluruh atau terintegral. Jadi tidak terpenggal-penggal atau dikatakan sebagai piecemeal. Ya. Yang kedua adalah adanya program penyihatan perbankan, di mana program restrukturisasi perbankan dan rehabilitasi aset itu dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya perbaikan terhadap infrastruktur hukum, termasuk pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang mendukung pada program pemulihan ekonomi tersebut. Nah, yang keempat adalah adanya komitmen untuk melaksanakan prinsip tata kelola yang baik, ya, dalam program pemulihan ekonomi atau disebut dengan good governance practice, gitu ya. Sehingga akuntabilitas dan tanggung jawab dari pihak yang melaksanakan program itu menjadi jelas. Yang kelima adalah adanya iklim politik yang kondusif. Ini juga merupakan syarat bagi pelaksanaan program pemulihan kebijakan ekonomi. Dan yang keenam adalah jika memang ada lembaga multilateral yang ikut dalam proses pemulihan ekonomi, maka fungsi dan peranannya haruslah jelas. Dengan kata lain bahwa batasan keterlibatan organisasi multilateral tersebut harus ditentukan di depan, sehingga jelas dan transparan. Keberhasilan penanganan krisis ini dapat dilihat dari faktor yang bisa menjadi tolak ukur dari perkembangan perekonomian negara tersebut, ya, yang mengalami krisis. Yang pertama apa? Bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Jika kondisi perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan GDP, maka merefleksikan pertumbuhan di sektor real dan sisi produksi dan juga konsumsi, gitu ya. Jadi jika pemulihan ekonomi berjalan dengan baik, maka terjadi pertumbuhan GDP yang baik pula. Yang pertama. Yang kedua adalah tingkat cadangan minimum, ya. Ini dapat menjadi atau reserve requirement, ya. Ini menjadi acuan kondisi likuiditas dan keseimbangan cadangan di perbankan yang memadai. Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkat nilai tukar mata uang asing, ya, yang tentunya yang stabil, gitu ya. Dalam masa krisis terjadi ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing. Nah, ini biasanya apa? Terjadi devaluasi yang signifikan terhadap mata uang negara tersebut. Nah, jika stabil maka merupakan indikator keberhasilan penanganan krisis. Kemudian yang keempat adalah tingkat suku bunga atau interest rate yang stabil juga, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dengan stabilnya suku bunga maka kondisi likuiditas sektor real akan terjaga. Yang kelima adalah adanya penurunan tingkat pengangguran. Nah, pemulihan perekonomian suatu negara dapat dikatakan berhasil jika terjadi penurunan atau perbaikan pada tingkat pengangguran. Dan yang keenam adalah pertumbuhan dari pasar modal. Karena apa? Pergerakan dari pasar modal ini mencerminkan kepercayaan publik
untuk berinvestasi di sebuah negara. Pada masa krisis biasanya terjadi apa? Capital outflow. Nah, jika perekonomian tersebut sudah bagus, ya, sudah berhasil menangani krisis, maka akan terjadi capital inflow. Nah, demikian 6 kunci keberhasilan dari penanganan krisis menurut Bapak Arisuta dan Musa. Nah, di bukunya Friedrich Mishkin terdapat solusi untuk mengatasi krisis keuangan ini melalui regulasi perbankan. Jadi menurut Friedrich Mishkin terdapat 8 kategori dasar dari regulasi perbankan. Yang pertama adalah terdapatnya jaring pengaman pemerintah, ya, untuk mengatasi jika terjadi krisis perbankan. Nah, di Indonesia ada namanya Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, LPS ini bekerja sama dengan pengelola mikroprudensial yaitu OJK dan juga berhubungan dengan pengelola makroprudensial yaitu Bank Indonesia dan juga dengan pengelola standar sistem keuangan lainnya yaitu Kementerian Keuangan. Nah, dengan adanya jaring pengaman dan jaring kebijakan ini maka bisa mengatasi jika terjadi krisis perbankan dan krisis keuangan. Yang kedua adalah pembatasan kepemilikan aset dan kewajiban modal bank. Jadi regulator perbankan itu biasanya membatasi aset yang dimiliki dan kewajiban modal bank agar meminimumkan terjadinya moral hazard. Jadi misalnya ketika bank diwajibkan untuk memiliki modal yang cukup, ini merupakan cara untuk mengurangi dorongan bank untuk mengambil risiko, ya. Karena kita ketahui bahwa peraturan bank yang membatasi bank dari memiliki aset yang berisiko seperti saham merupakan cara langsung yang dapat membuat bank itu terhindar dari risiko yang lebih besar. Nah, demikian pula solusi yang lainnya seperti perizinan pemeriksaan bank, penilaian risiko manajemen, perlindungan konsumen, kewajiban pengungkapan berupa laporan keuangan yang disajikan, dan juga pembatasan kompetisi untuk melindungi bank dari persaingan. Itu semuanya ya dalam rangka untuk mengurangi atau menurunkan risiko terjadinya kegagalan dari perbankan yang tentunya jika dibiarkan akan merusak sistem perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, ini adalah solusi krisis keuangan melalui regulasi perbankan yang ditawarkan oleh Friedrich Mishkin. Berikut adalah kutipan dari Deputi Gubernur BI ya pada saat itu, yang sekarang menjadi Gubernur BI, Pak Periwarjio, mengenai 3 pelajaran penting yang bisa diambil dari krisis keuangan global. Yang pertama bahwa pentingnya kebijakan dan pengawasan makroprudensial ya untuk memahami konektivitas ya saling berhubungannya antara institusi dan sistem keuangan secara kolektif. Yang kedua, adanya risiko sistemik dari sistem keuangan. Artinya sistem keuangan itu bisa menjalar ke sistem perekonomian, ya. Dan yang ketiga, adanya spillover atau pengaruh dari krisis yang terjadi di suatu negara terhadap negara lain akibat globalisasi. Jadi dia menular dari satu negara ke negara lain. Nah, itu 3 pelajaran yang bisa diambil dari krisis keuangan global menurut Bank Indonesia. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana dengan krisis akibat coronavirus ini ya tahun 2020 ini, maka 4 slide
ke belakang ini adalah saya ingin menunjukkan beberapa perbandingan antara krisis akibat coronavirus dengan krisis keuangan global atau global financial crisis 2007-2008 ya. Nah, yang pertama ini adalah perbandingan penyebabnya ya. Jadi 2008 ini adalah was a global systemic financial crisis fueled by the endogenous interaction of market participant. Jadi dia berasal dari faktor yang berasal dari sistem keuangan ya. Jadi dari faktor internal sistem keuangan. Sedangkan dikatakan di situ COVID-19 is an exogenous shock to the economy. Sedangkan COVID-19 berasal dari guncangan eksogen di luar dari financial industry. Nah, ini garis besar yang dikemukakan di slide ini. Di slide ini menunjukkan bagaimana dampak yang ditimbulkan antara global financial crisis dengan coronavirus ya. Ada 3 hal yang dibandingkan di situ. Yang pertama adalah dampaknya terhadap pasar modal ya. Pasar saham kita lihat sebelah kiri bawah, global financial crisis ternyata lebih memberi dampak terhadap penurunan pasar modal ya dibandingkan dengan coronavirus ini. Ini tentunya perbandingan sampai dengan tanggal 31 Maret ya 2020. Jadi 2 tahun global financial crisis 2007-2009 ya. Itu dibandingkan dengan coronavirus sampai dengan 31 Maret. Nah, itu dampaknya bisa kalian lihat di gambar kiri bawah ya. Itu menunjukkan dampak global financial crisis lebih tinggi. Tetapi jika dibandingkan dengan penurunan saham akibat adanya guncangan Lehman Brothers ya, kolapsnya Lehman Brothers pada September 2018, maka lebih tinggi dampaknya COVID-19. Nah, yang sebelah kanan bawah itu menunjukkan paket kebijakan yang diluncurkan oleh masing-masing pemerintah ya, di Amerika, Cina, Jepang, Jerman dan sebagainya, itu dibandingkan antara COVID-19 dengan global financial crisis. Secara singkat bisa dikatakan lebih banyak untuk COVID-19 kecuali Cina ya. Kalau dari data yang disebutkan di kanan bawah itu. Nah, tulisan ini juga ingin membandingkan bagaimana dampak antara financial crisis ya dengan COVID-19, pandemi COVID-19, dampaknya terhadap beberapa industri yang dampaknya sama gitu ya, yang di sebelah kiri, dan yang dampaknya lebih besar yang ditimbulkan oleh COVID-19 ya. Misalnya yang bigger impact of most industrial than GFC adalah misalnya tourism dan travel. Ini lebih terdampak ketika COVID ini. Kemudian airlines ya, penerbangan, retail, otomotif dan logistik. Nah, ini adalah sektor-sektor yang dampaknya lebih besar ditimbulkan oleh COVID daripada oleh global financial crisis. Nah, slide yang terakhir ini adalah bagaimana arus pergerakan modal internasional dan terutama US dollar ya akibat adanya COVID-19. Yang sebelah kiri adalah perubahan nilai tukar
atau apresiasi nilai dolar ya, kita lihat sebelah kiri adalah ketika global financial crisis, kita lihat maka yang tertinggi terapresiasi adalah mata uang Inggris ya, mata uang Inggris USD, Great Britain pounds ya, pound sterling ya, pound sterling yang paling terdampak, kemudian di emerging market termasuk Indonesia, kemudian euro, dan terakhir Jepang. Itu jika dilihat dari kacamata Amerika ya. Sedangkan sebelah kanan, maka yang paling terdampak akibat adanya COVID-19 adalah negara-negara emerging market ya, termasuk Indonesia. Itu paling tinggi terjadi apresiasinya. Jadi nilai tukar dalam negeri terdepresiasi ya, melemah nilai tukar dalam negerinya. Jadi Amerika yang menguat. Nah, akibat COVID ini yang paling tinggi penguatan US dollarnya adalah di emerging market, kemudian di pounds ya, kemudian euro, dan terakhir adalah yen Jepang. Ya, jadi perubahannya antara global financial market dengan COVID-19 ini adalah yang di 1-2 ya. Yang sekarang di COVID-19 yang paling terdampak adalah emerging market termasuk Indonesia, nilai tukarnya. Demikian penutup dari keseluruhan kuliah ekonomi moneter setelah UTS. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.